Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Eh, Akhirnya kita berjumpa lagi ya untuk apa? Kemarin kebetulan kalau kelas ini dengan saya ini ya, ini agak pangling mungkin teman-teman. Saya ini ya mengampu kelas SDTI juga ya kalau nggak salah dengan Bu Anita di kelas D ya kalau nggak salah dengan kelas ini juga ya. Ya Bu, betul Bu. Nah, ini kemarin itu kalau berdasarkan info, ini teman-teman hari Kamis lalu saya dikabarin kalau apa Pak Adreso ya harusnya pengampu kelas ini ya. Teman-teman harusnya bareng belajar sama Pak Adreso, tapi karena sebentar ya saya sambil admit ada beberapa teman karena kita baru harusnya satu kelas itu kan ada 41 mahasiswa ya. Ini baru 35 sama saya berarti kan ini masih 34 ya. Sembari nunggu teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kemarin itu hari Kamis saya diinfo untuk ngisi kelas pengganti ya teman-teman. Jadi pengganti dosen untuk kelas pengantar basis data praktikum ini nanti dengan saya. Insya Allah jadi kita ketemu setiap hari Selasa pukul 13 sampai pukul 14.40. Nah, kemarin kebetulan di hari Selasa lalu pas 17 Agustus ya. Jadi nanti sekalian kita tentukan kalau teman-teman mau penggantinya itu sebaiknya kapan gitu. Ini nanti kita perkenalan juga nggak apa-apa sih. Karena mungkin kalau saya pribadi biasanya untuk kelas hari pertama itu nggak terlalu ini sih. Mungkin teman-teman ada nggak. Kalau saya sih biasanya anggap aja kayak perkenalan. Jadi nggak ada kuis, nggak ada ini. Nanti anggap aja kayak introduction gitu. Jadi nggak usah terlalu heavy ya, nggak usah terlalu berat. Nanti kita baru apa namanya yang awal-awal anggap aja kayak kenalan dulu gitu. Kan nggak kenal nggak sayang ya, nggak enak ya. Jadi maksudnya santai aja. Nanti untuk pembelajaran teman-teman kalau nggak salah ini ya ada instruksi untuk menginstal Sampipi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba ya nanti. Nah, nanti kita coba bahas karena di sini belum semua masuk ya. Mungkin sembari perkenalan sama ini ya saya isi absennya juga. Jadi nanti kita sekalian apa namanya silahkan nanti memperkenalkan diri. Mungkin boleh asalnya atau mungkin asal sekolah juga boleh. Nah, nanti sekalian perkenalan biar tambah kenal karena kan ini ya teman-teman masih maba ya. Jadi apa namanya belum saling kenal juga nggak enak ya teman virtual dari pertama udah virtual saya juga kebetulan baru teman-teman bergabung di UPN ini jadi sama-sama baru ya saya juga mengenal ke teman-teman teman-teman juga baru mengenal saya mungkin karena saya baru bergabung itu sekitar Maret lalu teman-teman 2021 juga jadi baru mengajar kelas baru ini karena di sebelumnya saya di kampus swasta mungkin kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah ya Banyumas, saya ngajar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, kebetulan ini kemarin alhamdulillahnya saya bisa ikut ini ya, apa namanya CPNS, saya keterima dan bisa bergabung ke apa namanya UPN Veteran Jakarta, jadi bisa nemenin teman-teman. Oke, gitu aja ya mungkin introduction singkat dari saya. Ini kita sembari absen mungkin saya panggil aja ya mungkin. Kalau di saya nanti takutnya kalau double layar gitu bisa keluar nggak ya? Saya screen sharing tapi nanti teman-teman ini ya nggak enak ini ya nggak kelihatan kalau perkenalan. Mungkin saya panggil aja kali ya. Jadi nanti teman-teman silahkan perkenalkan diri aja dulu sembari nunggu teman-teman yang belum masuk. Ini ada beberapa yang masih masuk juga. Nanti kita absen dulu, kemudian kita diskusikan pengganti ya. Nanti penggantinya mau kapan, baru nanti sembari kita perkenalan-perkenalan dulu terkait apa namanya softwarenya dan sebagainya. Tuh. Oke, saya mulai dulu ya. Untuk yang pertama ada Kartika Amalia Putri. Ada Mbak Kartika? Silahkan perkenalan dulu aja. Ada? Nama saya Kartika Mahdi dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Oke. Berarti sekarang tinggalnya juga di Bekasi, Mbak? Iya, masih di Bekasi, Bu. Oke. Terima kasih ya. Nanti mungkin teman-teman kalau di kelas saya juga fleksibel ya teman-teman. Semisal nanti kalau ada teman-teman yang ada masalah koneksi internet, karena kan kita ya berharapnya nggak ada problem ya, semuanya stabil. Nah, ketika misalkan dalam pembelajaran nanti tiba-tiba ada teman-teman yang trouble atau mungkin tidak bisa hadir dan sebagainya, silahkan menginformasikan ke saya untuk
kontak saya sepertinya sudah saya share ya yang sebelumnya, tapi nggak apa saya share lagi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada masalah kehadiran, yang penting ini aja sih, informasikan saja ke dosen yang bersangkutan gitu. Jadi ini ya, biar nanti enggak jadi ini ya, nanti problem di akhir. Yang penting komunikasi saja sih, kalau saya pribadi nggak terlalu ini. Nanti kondisi pandemi sih saya, kalau teman-teman sudah hadir pun sudah alhamdulillah sekali ya, kita bisa melakukan pembelajaran. Sebentar ya, ini untuk nomor saya, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan diperlukan silahkan. Kemudian kita lanjut dulu tadi. Terima kasih Mbak Kartika. Kita lanjut. Ada Mas Arvin Rifki? Ada? Halo, ya, ya Bu. Silahkan Ya, perkenalan dulu. nama saya Arvin Rifki Hanif dari SMA Negeri 109 Jakarta. Oke, Jakarta juga. Oke, terima kasih Mas Arvin. Kita lanjut. Ada Mas ini Dava ya, Mas atau Mbak ya saya? Maaf ya kalau salah ya, saya cuma baca namanya. Mas Dava Malaika, bener nggak? Mas Ya, atau Mbak? benar. Ya, silakan. Mas, alhamdulillah, Mas. Iya, betul. Saya salah. Bohong, Mbak. Silakan perkenalan dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dava Malika Diari dari SMA Janah Cibubur. Oh, Cibubur. Sekarang juga di Cibubur. Cibubur, ya. Asli, oke. Terima kasih, Mas Dava. Bentar. Kita lanjut dulu. Ada Mas ya, Mas Aufa Fakhri. Ada Mas Aufa Fakhri? Ada Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Alfa Fahri dari SMA Angkasa 2 Jakarta. Sekarang stay juga di Jakarta? Iya. Oke. Terima kasih Mas Aufa. Kita lanjut dulu. Ini lumayan ya, kelasnya cukup besar juga, ada 41. Kita lanjut, ada Mas atau Mbak ya? Maaf ya, takutnya saya salah. Mas Izananda. Bener nggak? Mas Izananda Adimas. Betul? Betul, Bu. Tapi maaf sebelumnya dia Putri udah ya? Oh, ngundurin diri ya? udah nggak di sini lagi. Oh, oke. Oke, ini ya berarti tidak hadir. Nanti sekalian ya teman-teman, mungkin saya minta info kalau misalkan kalau biasanya kalau kelas ini pakai koordinator atau gimana? Biasanya penghubungnya atau teman-teman cukup lewat leads aja. Nanti kalau ada problem nanti ditanyakan ke dosennya aja sih. Fleksibel sih teman-teman, santai aja. Tuh tadi, makasih ya Mbak sudah diinfokan tadi Mbak Kartika. Kemudian saya lanjut dulu ya, mungkin ada Alia Triananda, Mbak Alia. Ada? Tes, kedengaran? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lia Triananda Putri Kaluku dari SMA N8 Jakarta, tinggal di Jagakarsa. Oke. Oh, ini Mbak Alia kemarin ya, kalau nggak salah ya? Ya. Iya, Bu, benar. Akhirnya ketemu juga. Jadi kemarin teman-teman ini ya, salah satu perwakilan kelas kebetulan dari Mbak Alia ini sih, yang kemarin menghubungkan untuk kalau saya infokan untuk terkait ternyata ada pergantian ini ya dosen gitu. Karena beliau kemarin ini teman-teman, Pak Adrezo kebanyakan kelas teman-teman. Jadi ada beberapa kelas yang jadwalnya jadi bertabrakan. Nah, akhirnya diganti ke saya. Kemudian terima kasih Mbak Alia. Kita lanjut, ada Mas Jericho. Mas Jericho Akbar. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Jericho Akbar Frederick. Saya dari SMA 71 Jakarta. Oke, Jakarta juga berarti stay ya? Iya Bu, benar. Kalau teman-teman mungkin ini ya, nggak tahu sih, kalau rencana sih teman-teman mungkin kayak sambil ngobrol aja, nggak usah terlalu ini. Jadi ini ya teman-teman, kayaknya sih ada informasi untuk ada mix ya, rencana sih untuk mix itu sih, untuk jadi mungkin ada apa untuk teman-teman yang masih baru nanti ada kesempatan untuk ada pembelajaran offline ya, tapi kita juga belum tahu sih karena PPKM juga masih berlanjut ya, jadi kita tunggu aja ya nanti bagaimana kebijakan selanjutnya ya, belum ada kepastian ya. Jadi kita nanti sambil jalan dulu, kita jalani dulu yang pembelajaran PJJ-nya dulu, nanti apabila ada info update terbaru pasti nanti akan diinformasikan dari kampus. Oke, terima kasih Mas Jericho. Kita lanjut, ada Mas Yonatan. Silahkan.
Perkenalkan, nama saya Nathan. Saya berasal dari SMA 39 Jakarta. Oh, Jakarta juga. Mostly pasti Jakarta ya. Iya, ya, Bu. Oke, stay-nya juga Jakarta. Oke, terima kasih Mas Yonatan. Kita lanjut. Ada Mas Aji Wijaya Tama. Ada? Ada Bu. Silahkan. Aduh, kalau saya lupa ganti background, bentar. Santai aja. Maaf. Nggak apa-apa. Ada Bu. Kalau pembelajaran di saya, mungkin kalau ketemu kelas saya, teman-teman santai aja sih, nggak apa-apa. Kalau sama saya kayak diskusi kelas aja sih, nggak usah Ya, terlalu Bu. ini, straight, santai aja. Tapi kalau dengan Oke, Bapak Bu. Ibu yang lain, mohon diikuti ya. Mungkin ada beberapa rules yang mereka tentukan, jadi mohon dihormati karena beliau-beliau sendiri pasti mungkin punya ada ini ya, cara-cara terbaik juga untuk mengajar. Gitu. Oke, terima kasih. Tadi mau kenalan dulu nggak? Bu, saya belum kenalan loh, Bu. Nah, kenalan dulu lah. Masa nggak Oke. kenalan? Iya. Kenalkan, nama saya Aji Wijaya Tama, biasa dipanggil Aji. Saya dari Jakarta, SMA 51 Jakarta. Iya, SMA 51 Jakarta, Lupa Batu ya Ampar. sekolahnya. Oke. Karena kita itu ya, PJJ mulu ya, keseringan online jadi sampai lupa sekolahnya. Iya, Bu. Namanya kali. Oke, Mas Aji, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kita lanjut. Ada Mas Arya Indra Putra, ada? Ya, Bu. Silahkan, perkenalan dulu ke teman-temannya. Ya, Bu. Nama saya Arya dari Jakarta, dari SMA 66 Jakarta. Oke. Stay-nya juga Jakarta nih berarti? Jakarta juga. Oke. Kita lanjut. Terima kasih, Mas Arya. Nah, ini kebetulan masih ada beberapa teman yang belum masuk ya. Masih 39. Oke, kita lanjut dulu aja. Sembari nanti mungkin yang lain. Udah semua, Bu. Maaf. Ada yang ini Tadi, ya? ada Ada satu ya? Ada yang satu tadi atau dua? satu lagi, cuman tadi ini dia ngabarin saya Zoom-nya nggak trouble. crash gitu, laptopnya restart gitu. Tapi Atas tadi udah nama join. Oh, Rifki. atas nama Rifki ya. Nah, tadi ngabarin saya. Absennya bawah ya kan? Nama lengkapnya siapa ya Mas ya? Muhammad Rifki Ananda Putra. Muhammad Rifki Ananda Putra. Oke. Iya. Ya. Tapi udah bisa join? Tadi bisa join, terus Tapi katanya ada trouble. restart. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kayak gitu ya, mungkin teman-teman kalau di kelas saya, baik kelas teori ataupun kelas praktikum, yang penting komunikasi aja ke dosen yang bersangkutan ya. Jadi silahkan diinformasikan. Karena kita nggak tahu ya, tiba-tiba sudden komputer atau laptop tiba-tiba ada problem gitu kan, nggak sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi mungkin terjadi. Oke, kita lanjut tadi sampai ke Mas Arya ya. Kita lanjut, ada Mbak Stefani. Kebetulan di kelas ini ada Mbak Stefani 2 ya. Mungkin ada spellingnya agak beda nih. Mbak Stefani dengan ini ya. Mungkin endingnya Y, Y. Silahkan. Nah. Perkenalkan, nama saya Stefani, asal sekolah SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Oke. Wah, ini berarti masih di ini juga Mbak? Di Pematang Siantar juga? Sumatera. Sekarang masih stay di Sumatera juga? Iya, iya nanti aja Mbak kalau misalkan ke Jakartanya. Saya juga kebetulan masih di kampung ini. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada info pasti saja sih. Nah, yang penting stay healthy lah. Oke, terima kasih Mbak Stefani. Kita lanjut dulu. Ada Mbak Nadira Jasmine. Perkenalkan, nama saya Nadira Jasmine Nurrahmah. Saya dari SMA 85 Jakarta Barat. Oh, oke. Bisa on cam nggak ya? Bentar ya. Saya udah on cam Bu dia, Bu. Bentar ya. Bisa mungkin koneksinya di saya paling. Karena kebetulan saya juga cuma pakai ini ya, tethering, jadi nggak bagus kayaknya. Apa Bu? Nggak ini sih. Di saya kayaknya loadnya jadi agak telat gitu, teman-teman. Ah, parah ya. Iya, biasalah Bu. Koneksi ya. Oke, oh ini ada yang masuk ya. Mas Muhammad Rifki. Oke, dia bisa coba nanti. Oke, tadi terima kasih Mbak Nadira. Kemudian kita masuk ke Mas Muhammad Arkan. Ada? Mas Muhammad Arkan? Bisa? Hadir, Bu. Silahkan, Mas. Bisa on cam? Nah, bisa. Duh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arkan Raski. Saya dari SMA 6 Tangerang Selatan, tinggal di Tangerang Selatan.
Tangerang Selatannya mana, Mas? Yang jauh atau yang ini? Berapa menit kalau dari kampus? Kalau nggak macet 40, Bu. Lumayan ya, lumayan jauh berarti ya. Mm-mm. Sama Unpam? Ya, sama Unpam. Iya. Lumayan sih. Ada kosan? Mau ada kos atau biasanya ini nanti kalau Enggak, Bu. misalkan? Pulang pergi aja Pulang kayaknya. pergi sih. Tapi ini juga belum pasti, nanti kita lihat dulu jadwalnya sih sebenarnya ntar. Jadi fleksibel dulu teman-teman. Nggak usah terlalu buru-buru apa ya ini. Kita nunggu informasi apa ini ya, kebijakannya kan masih sering berubah. Oke, terima kasih Mas Arkan. Kita lanjut, ada Mas Muhammad Irfan. Ada Mas Muhammad Halo, Irfan. Bu. Silahkan. Bisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari SMA 67 Jakarta Timur, Bu. Jakarta Timur. Nggak jauh juga. Ini apa namanya? Kalau di ini sih dekat sih, paling berapa menit, Mas? Kalau dari kampus? 30 menit paling, Bu. Nah, 30 menitan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Kita lanjut, Mas Muhammad Raihan ada? Hadir, Bu, hadir. Silakan perkenalan. Ya, nama saya Muhammad Rehan Ramadan. Asal sekolah saya SMAN 74 Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan. Mayoritas Jakarta ya. Oke, terima kasih Mas Raihan. Kita lanjut, ada Mas Ahmad Nasmi, ada? Mas Ahmad Nasmi? Iya, hadir, Bu. Silahkan perkenalan ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazmi Zahrian, sekolah dari SMA IT Darul Quran Mulia di Bogor. Bogor. Terus tahu. Tinggal di Bekasi. Oh, tinggalnya mau di Bekasi. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Kemudian sama-sama, kita lanjut, ada Mbak Niwayan. Mbak Niwayan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Giri Puspawati dari SMA Negeri 29 Jakarta. Jakarta juga. Ini ya, apa dekat sih kalau Jakarta sih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Niwayan. Kita lanjut dulu. Selanjutnya ada Mbak Alika Raisa, silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alika Raisya Paradi, biasa dipanggil Alika. Saya dari MA Alhamidiyah Depok. Saya tinggal di Depok. Dekat kalau Depok ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alika. Kemudian kita lanjut, ada Mbak Stefani yang berakhiran I ya mungkin. Silahkan Mbak Stefani. Di kelas ini ada 2 soalnya. Takutnya saya salah. Perkenalkan, nama saya Stefani dari SMA 48 Jakarta, tinggalnya di Bekasi. Oh, Bekasi. Oke, terima kasih Mbak Stefani. Kita lanjut. Ada ini Mas apa Mbak ya? Maaf ya, takutnya salah. Ada Mbak Rasya Alia? Ada? Ya, Bu. Ada. Oh, benar. Nah, silahkan. Perkenalan dulu aja. Ya, perkenalkan, nama saya Rasya Letrismia, saya dari SMA 38 Jakarta. Oke, Jakarta juga. Terima kasih. Mbak Rasya atau Mbak Alia ini? Rasya, Bu. Oh, Mbak Rasya. Karena ada ya tadi, mirip Mbak Alia itu tadi ada. Oke, kita lanjut. Ada Mbak Zahra Nisa. Ada teman-teman? Mbak Zahra Nisa. Terdengar nggak Bu suara saya? Terdengar, jelas. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa Nindra Putri. Saya dari SMA 6 Kota Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Oke, Bekasi kalau yang ini. Mbak Zahra ya panggilannya. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Kita lanjut. Ada Mbak Zafira. Mbak Zafira ada? Ada? Silahkan Mbak Zafira. Udah keluar, Bu. Ada ini ya? Ada yang masalah ya? Enggak, dia udah nggak di UPN. Oh. Mengundurkan diri. Oh, ada juga ya? Oh, kelas ini ada lumayan ini ya, teman-teman. Mbak Zahra ini ya. Zahra Nisa Aninda Putri. Oke. Zafira bukan Zafira, maaf ya.
Mirip-mirip namanya. Zafira, oke. Tadi Zahranisa ada ya. Zafira, oke. Ada 2 orang ya teman-teman yang kelas ini ya? Tadi ya. Oke, berarti kita tinggal berberapa? 39-an ya. Oke, lanjut. Ada ini. Mbak ya, Mbak Raihana Konita. Ada teman-teman? Iya, Bu, saya. Oh ya, Mbak Raihana. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raihana Konita Zalni dari SMA N46 Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Mbak Raihana. Ini beberapa sih saya kemarin kenal ya waktu ini ya kita ada kelas dengan Bu Anita ya. Jadi lebih gampang teman-teman kalau kelasnya kecil ya. Kemarin kan teman-teman terus ikut kelas besar ya di pertemuan kedua. Kemudian saya masuk ke Mas Muhammad Putra Fauzan. Ada? Ada, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Fauzan dari SMA 78 Jakarta. Tinggal di Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Jakarta Baratnya mana, Mas? Lipi Kemanggisan, Bu. Oh, Kemanggisan. Oh, iya. Kebetulan saya dulu BINUS sih, jadi deket. Oke. Tadi Mas Putra Fauzan ya? Oke, ada Mbak Rahmita Budiawanti. Betul? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Budiawanti dari SMA Negeri 13 Jakarta. Tinggalnya Jakarta juga? Tinggal di Jakarta juga, Bu. Oke. Terima kasih, Mbak Rahmanita. Kita lanjut. Ada Mbak Faza Najwa. Ada? Teman-teman. Mbak Faza Najwa. Ini ya, ada problem ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih udah dikonfirmasi ya, Mbak Faza. Oke, kita lanjut. Ada Mas Bimas Setio, ada? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Bimas Javani Willianto dari SMA 6 Depok. Nggak usah grogi, Mas. Tinggal aja sama teman-teman sendiri kok. Tenang aja. Ibu. Tinggal di Depok, Limo, dekat Kubamas. Berarti dekat di kampus Limo juga nih. Dekat, Bu. Iya. Oke, Mas Bima ya. Oke, terima kasih Mas Bima. Kita lanjut. Ada Mas Dias. Mas Dias Syahdada Putra. Ada? Ada. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dias Syahdat Putra. Saya sekolah di SMA N12 Tangerang Selatan. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Ini Tangerang Selatan yang mana, Mas? Jauh juga? Di BSD, daerah BSD. Oh iya, daerah BSD. Rawabuntu kalau tahu sebenarnya. Iya. Ini apa namanya? Ini juga ngelaju juga sih mungkin kalau udah pulang pergi. Nanti, ntar kalau misalkan kita jadi ya onsite ya, jadi offline di kampus, nanti coba kita lihat ya. Oke, terima kasih Mas Dias. Kita lanjut, ada Mas Noval Bagus. Ada? Ada, Bu. Silakan. Perkenalan. Selamat siang semuanya, nama saya Noval Bagus Pradana, saya dari SMA 9 Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Noval Bagus. Kita lanjut. Ada Mas Muhammad Rifki Ananda Putra. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ananda Putra dari SMA 51 Jakarta, tinggalnya di Jakarta Timur, Bu. Oke, Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Rifki. Kita lanjut. Ada Mas Rangga Aditya. Ada? Silahkan. Perkenalan, Mas Rangga, ada? Ada, Bu, ada. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Rizaldi, asal Bekasi, dari SMA Torik bin Ziyad. Bekasi. Tinggalnya Bekasi juga? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Mas Rangga. Bentar ya. Saya lanjut dulu. Ada Najwa. Mbak Najwa Nahda. Ada? Ya, Bu. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Najwa
dari SMA BCI atau Budi Cendekia Depok, asalnya Depok. Oke, Depok. Kalau ini dekat lah, tetangga. Oke, Mbak Najwa, terima kasih. Kita lanjut. Ada Mbak Risa Puspa. Ada, teman-teman? Perkenalkan, nama saya Risa Pusparini. Saya asal dari SMA 3 Tangerang. Saya tinggal di Tangerang. Tangerang. Tangerangnya Tangerang mana, Mbak? Tangerang Kota, yang dekat Alam Sutra. Oh, yang dekat Alsut. Ya, tapi lumayan jauh juga sih ya. Ke kampus berapa menit? Kayaknya 40 menitan. 40 menitan ya? Lumayan sih. Nah, ada apa, mau kosan juga di ini? Paling baru mau pulang pergi dulu sih, nyoba dulu. Coba dulu sih, karena belum pasti. Oke. Terima kasih, Mbak Najwa. Mbak Najwa, maaf ya. Salah saya. Bener nggak sih? Mbak Risa, maaf ya. Saya juga belum hafal, belum kenal. Mbak Risa, kita lanjut. Terima kasih. Mas Muhammad Raihan ada? Mas Muhammad Raihan? Kak, ya Kak. Ini maaf, lagi nggak bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, Ya, terima kasih. Yang penting udah dikonfirmasi. Ya, silahkan, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raihan, asal sekolah dari HSKS, tinggal di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Ini juga apa, daerah Unpam atau di mana? Dekat Cipaduk, dekat ini, Budi Luhur. Iya. Oke, terima kasih Mas Rehan. Bapak kayak nggak bisa on cam. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting udah dikonfirmasi. Teman-teman paling nanti kalau kehadiran atau apa gitu ya. Karena di sini kalau di kampus ini ya, adanya itu hadir sama tidak hadir, teman-teman. Paling nggak sih ngabarin ke ini ya, dosen yang bersangkutan kalau ada koneksi juga ada problem gitu. Karena ini ya nanti mungkin struktur juga ini ya teman-teman. Mungkin saya kadang-kadang masuk ini ya tiba-tiba. Jadi ada ini ya nanti untuk struktur apa namanya kehadiran itu struktur penilaian, presentase penilaian itu kan apa namanya presentasinya sama teman-teman seperti yang mata kuliah yang lain ya. Nanti ada apa? Cuman bedanya nanti kita nggak ada kelas besar, jadi kelasnya biasa aja, kelas kecil semua. Kemudian untuk apa kehadiran teman-teman paling tidak harus ini ya, untuk syarat itu sekitar 70% ya. Jadi teman-teman harapannya untuk memenuhi kehadiran karena nanti kaitannya dengan teman-teman akan mengambil ujian ya, UTS atau UAS-nya takutnya nanti nggak dibukakan kalau teman-teman jumlah apa presentasi kehadirannya kurang memenuhi gitu sih. Kalau untuk penilaian biasanya nanti ada presentasi sendiri ya, kemarin teman-teman ada yang tugas itu 20 ya. 20 itu tugas individu, 20% tugas kelompok, sama ada ini ya, apa namanya? UTS itu 25%, UAS-nya 35% kalau nggak salah ya. Overall semuanya 100%. Tuh. Oke, terima kasih. Tadi Mas Muhammad Raihan ya, kita lanjut. Ada Mbak Novi Nur. Ada? Ada Ibu hadir. Silakan. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Rahmawati, asal sekolah dari Man Insan Cendekia Gorontalo. Asalnya asal Depok. Jadi sekarang stay-nya di Depok, asal Depok. Jadi sudah ini sudah pindah ke sini memang atau gimana? Iya, jadi itu saya pilihan kedua yang ICG. Jadi pilihan pertamanya Serpong tapi nggak keterima. Oh iya. Rezekinya ya ketemu saya. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Kita lanjut. Ada Mbak Salma Najwa. Ada? Ada Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Najwa Nipah, asal sekolah dari SMA N74 Jakarta, tinggalnya di Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan. Tidak jauh sih. Oke, Mbak Salma, terima kasih. Kita lanjut. Ada Mbak Aulia Adriani, ada? Ya, perkenalkan nama saya Aulia Andriani. Saya dari SMA Muhammadiyah 3. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oh, tetanggaan ya tadi sama ini. Teman ya, kadang belum tentu tahu ya teman-teman. Ada grup kelas itu nggak di kelas ini? Ada kan ya? Grup-grup kelas gitu. Soalnya biar bantuin ini sih teman-teman koordinasi sih paling nggak nanti. Membantu sekali sih teman-teman WA grup gitu-gitu. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Kita lanjut dulu ya. Ada Mas Rahman. Mas Rahman Aulia, ada? Iya Bu, ada Bu. Silahkan. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Rahman Aulia Krisnapati, saya dari SMA 113 Jakarta Timur. Saya tinggal di Cibubur. Oke, terima kasih Mas Rahman.
Oke, kita lanjut. Ada Mas Sultan Fafian. Ada? Hadir, Bu. Silahkan. Nama saya Sultan Fafian Adara, saya dari SMA N9 Jakarta, tinggal di Jakarta Timur, Bu. Oke, banyak yang Jakarta ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Mas Sultan. Ada Mbak Siti Aisyah. Ada? Ya, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nur Alim dari SMA Ibnu Hajar Boarding School. Saya dari Bekasi. Oh, tinggal juga di Bekasi? Di Bekasi. Bekasi juga. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Kita lanjut dulu yang terakhir, teman-teman. Ada Mbak Kania Naila, ada? Ada Mbak Kania? Iya, Bu, ada. Silakan. Iya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kania Naila Husna, dipanggil Nay. Saya dari SMA Al-Azhar Kelapa Gading, rumahnya di Jakarta Utara. Oh, tapi berarti tinggalnya sekarang Jakarta Utara? Iya, di Jakarta Utara. Oke, terima kasih Mbak Kania. Bu, mau nanya, Bu. Gimana? Kalau misalnya kuliahnya setengah online, setengah offline, ya? itu kayak satu hari kita full offline atau satu hari online, atau pelajaran pertama online, pelajaran kedua offline? Kalau ini ya informasi yang sudah istilahnya beberapa informasi yang saya dapat itu ini teman-teman teknisnya, teman-teman yang akan punya kesempatan untuk pembelajaran diistilahkannya ini ya teman-teman mix atau blended ya nanti kalau dimungkinkan nanti ada kesempatan untuk campuran ya antara online sama offline itu hanya teman-teman yang kemarin sama sekali belum merasakan ya pembelajaran di kampus. Jadi teman-teman sekitar angkatan ini ya 2021 sama 2020 ya kalau nggak salah. Nah untuk teknisnya itu nanti rencana sih teman-teman kalau nggak salah sih. Jadi ada kan kita fixnya dalam satu semester itu ada 16 ya. Nanti ada ujian itu 2 kali, ada UTS dan UAS, kemudian nanti ada kelas besar. Nah itu kalau nggak salah nanti ada sekitar berapa ya? 4 atau berapa gitu teman-teman. Jadi setengah Mbak nanti ada kesempatan untuk bisa pembelajaran online offline ya di kampus ya. Tapi itu untuk jumlah ini teman-teman. Karena kan kita tahu sendiri satu kelas itu kalau nggak salah ini silahkan kalau yang mau ke toilet ini karena kita sekitar 40 ya dimungkinkan paling gantian Mbak mungkin ya. Jadi mungkin 20 teman-temannya yang bisa hadir. Nah, nanti mungkin 20 berikutnya bisa gantian dengan teman-teman yang lain gitu. Apalagi mungkin kalau mungkin ada teman-teman yang jauh ya masih istilahnya tidak tinggal di dekat kampus. Nah, itu nanti mungkin ada pertimbangan tersendiri juga apakah harus wajib hadir atau enggak gitu sih. Kalau teman-teman mungkin yang takutnya ada masalah itu biasanya sih rata-rata kalau pembelajaran online yang agak kesulitan mungkin praktikum ya. Kalau praktikum kan mungkin teman-teman ini ya paling nanti kalau kita ini ya switch ya. Jadi tukaran gitu siapa yang screen sharing gitu. Jadi kan paling untuk ngelihat gimananya gitu ya. Beda kalau misalkan kita benar-benar praktikum di ruangan gitu, enak ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat, saya lebih bisa datengin ke semua gitu kan lebih enak ya. Kalau di sini paling nanti kita teknisnya gantian teman-teman. Siapa yang nanti switch screen sharing gitu untuk hasilnya gitu. Biasanya sih kalau yang sudah-sudah itu nanti biasanya ditawarkan dulu dari teman-teman kalau misalkan ada yang screen sharing, siapa yang sudah misalkan kan kita mencoba ya kalau misalkan praktikum ya beda kalau dengan teori mungkin teman-teman bisa sambil menjelasin gitu. Jadi mungkin nanti ada penjadwalan gitu sih Mbak untuk online-nya itu kapan gitu ya nanti ditentukan, kemudian jumlahnya karena kita nggak boleh ya melebihi karena kita ada 40 mungkin teman-teman bergantian, 20 mungkin temannya masuk dulu, nah nanti yang sudah masuk di pertemuan berikutnya ketika kita offline gantian teman yang belum gitu sih. Ya harapannya teman-teman sama-sama ini ya punya experience atau pengalaman gimana sih rasanya pembelajaran benar-benar ini ya offline ya. Nah, semoga sih nggak ada yang sakit, nggak ada yang ada bermasalah sih teman-teman. Semoga aja sih. Saya kemarin ada sedikit cerita sih teman-teman di UGM kebetulan teman saya itu dosen ini teman-teman yang kesehatan hewan itu teman-teman dokter hewan atau kesehatan hewan itu. Jadi praktikum teman-teman itu ada yang positif gitu loh. Terus hasil praktikumnya nggak jadi lagi. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang kita tidak berharap ya. Tapi ya pokoknya jaga kondisi lah semuanya. Semoga sih semuanya sesuai rencana gitu sih. Itu ya.
untuk pembelajaran perkenalan tadi. Nanti ini tadi yang ada masalah 2 orang ya teman-teman. Jadi di sini saya submit dulu kehadirannya. Oke. Jadi ada 2 mahasiswa ya yang tidak melanjutkan. Oke. Saya izin screen sharing dulu untuk mungkin pembelajaran kita ya. Jadi hadirnya ini ya teman-teman, untuk di sini kalau di laporan kita masuknya pertemuan 2 ya. Nah, ini dulu deh daripada nanti saya kelupaan juga. Yang hadir kalau hari ini 39 ya, 2 tidak hadir tadi ya yang tidak mengikuti ya. Untuk penggantinya gimana? Kita diskusiin dulu ya, takutnya saya kelupaan malah. Jadi mau kapan yang teman-teman kelas D untuk praktikumnya, penggantinya paling. Pengganti yang kemarin hari Selasa, dipastikan dulu jadwalnya. Atau nanti bisa sekarang atau nanti. Teman-teman di akhir nanti bisa kembali ke saya dengan jadwal yang available atau gimana. Atau nanti mau menginformasikan ke saya setelah teman-teman bisa diskusi dulu di WA group atau gimana gitu. Terserah sih saya. Yang penting nanti diinformasikan aja teman-teman available-nya untuk penggantinya kapan gitu. Gimana? Silahkan perwakilan ketua kelas atau koordinator kelas mau menyampaikan pendapat atau mungkin perwakilan dari teman-teman, silahkan, nggak apa-apa, santai aja. Penggantinya mau kapan nanti? Atau nanti Bu, kita diskusi dulu gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman infokan. Silahkan, ada jubir kelas D. Silahkan. Nanti aja mungkin Bu, didiskusin lagi habis selesai ini Zoom. Oke. Nanti diinfokan ya ke saya kapannya gitu ya nanti. Tapi pastikan ya teman-teman, takutnya jadwalnya kalian juga padat. Jadi pastikan jadwalnya yang benar-benar kalian available gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang kuliah sampai jam 5 ya jadwalnya. Agak ini juga sih, lumayan padat. Oke. Nah, saya izin screen sharing dulu. Sebentar ya. Nah. Oke, apa sudah masuk di layar teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita akan belajar terkait ini ya, pengantar basis data ya. Teman-teman mungkin udah dapat ini nggak, mata kuliah basis data teori? Sudah ya? Ada mungkin. Sudah dapat belum? Pertemuan semester 1 itu sepasang kalau nggak salah teman-teman. Ada pembelajaran teori dan ini pasangannya ya, jadi praktikumnya itu. Nah, di sini di awal-awal kita akan dikenalkan dengan ini, pengenalan Sampipi. Nah, Sampipi ini adalah suatu web browser ya, open source. Nah, di sini sifatnya itu cross platform, di mana bisa digunakan dengan sistem operasi Windows, Linux ataupun Mac OS. Nah, di sini nanti SAM ini akan digunakan untuk mengelola website seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP ya, PHP, Perl. Nah, kemudian di sini nanti kalau SAM itu sifatnya mungkin ini ya, sederhana, ringan, fleksibel sih teman-teman nanti kalau digunakan itu, tapi sifatnya biasanya lokal sih teman-teman. Nanti kalau teman-teman mengembangkan suatu sistem informasi, di sana biasanya teman-teman ini membantu dalam pembuatan penyimpanan database-nya. Oke. Di dalam SAM ini, nah ini tadi ya yang disampaikan bahwa di sini kata SAMPP-nya ini berasal dari singkatan ya, X-nya itu cross platform, di mana tadi beberapa ini ya OS ya atau sistem operasi. Kemudian ada Apache adalah aplikasi web server. Kemudian MySQL, ada MariaDB, MySQL. Kemudian PHP bahasa pemrogramannya dan juga Perl ya di sini singkatan untuk bahasa pemrograman. Oke, nah ini untuk fungsi dari SAMPP-nya. Nah, di sini nanti untuk membantu setting database PHPMyAdmin, kemudian install WordPress,
kebetulan bisa juga untuk menjalankan Laravel. Nah, ini teman-teman nanti ketika pembelajaran, mungkin di semester berapa saya juga agak lupa. Mungkin nanti seiring pembelajaran teman-teman nanti akan dikenalkan juga ketika pemrograman web ya. Teman-teman nanti bisa sering menggunakan SAMPP nanti untuk mengembangkan sistem informasi. Kemudian Apache ini sifatnya perangkat lunak yang terbuka ya. Nah, di sini nanti bisa dijalankan tadi ya cross platform ya, berbagai sistem operasi. Nah, kalau di sini sifatnya karena terbuka ya, open source ya. Open source itu biasanya sih di ini ya teman-teman, ada dukungan atau support dari komunitas. Nah, teman-teman kalau misalkan ada kayak error dan sebagainya, itu karena biasanya open source itu sifatnya banyak sekali ya yang mengembangkan dalam komunitas tersebut. Jadi banyak yang bisa sharing teman-teman. Kalau misalkan ada problem, error atau bug dan sebagainya, biasanya teman-teman bisa nyari itu di internet banyak gitu. Oke, di MySQL di sini singkatan My Structured Query Language. Nah, di sini nanti sebagai server ya, nanti akan menyediakan perangkat lunak. Nah, nanti untuk membantu dalam kaitannya pengelolaan database ya nanti. Oke, di sini PHP, bahasa pemrograman ya, bukan PHP yang teman-teman kenal, PHP-in orang ya. Kan ya. Di sini nanti teman-teman juga akan belajar bahasa pemrograman. Nah, kaitannya nanti ada Laravel. Nah, Laravel itu salah satu framework-nya sih. Teman-teman banyak ya, ada CI, kode igniter, kemudian Laravel. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan berkecimpung dalam kaitannya pengembangan ini ya, sistem operasi berbasis web, banyak sekali sih teman-teman akan berkutat atau berkaitan dengan beberapa istilah-istilah tadi ya. Kemudian komponen penting di dalam SAMPP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada si panelnya ya, sebenarnya ini ketutupan sih. Ada, jadi belakangnya dulu nih teman-teman. Nah, nanti kita lihat nih dari teman-teman aja yang lebih enak ini kita sampaikan dulu materinya. Nah, di sini nanti ada ini ya. Teman-teman bisa menggunakan dari editor, bisa yang dengan browser. Nah, kita bisa coba akses. Nah, di sini untuk netstat-nya. Ini untuk visualisasinya seperti ini. Kemudian di sini ada pula ini ya cell-nya. Nah, ini seperti command prompt teman-teman. Kalau mungkin mengenal ya, mungkin beberapa teman-teman. Jadi command prompt di sini untuk memasukkan pengkodean ya teman-teman dengan melalui command prompt dengan ini environment-nya command prompt. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mencari ya di letak instalasi dari SAMPP. Nah, itu teman-teman sebenarnya di local disk. Ini kebetulan biasanya rata-rata kalau teman-teman menggunakan Windows itu biasanya local disk-nya C namanya teman-teman. Kebetulan aja sih ini namanya I ya, E. Nah, nanti masuk ke SAMPP. Nah, di sana ada folder namanya htdocs. Nah, di situ biasanya teman-teman kalau mengembangkan sistem informasi, nah biasanya teman-teman kalau mencari database-nya sih biasanya disimpan di dalam situ sih. Nah, di htdocs-nya itu. Oke, di sini kebetulan ini hanya salah satu contoh aja sih teman-teman untuk SAMPP dengan versi yang 183. Mungkin teman-teman sudah menginstal ya yang baru ya, biasanya yang terbaru aja sih teman-teman. Biasanya karena beberapa ada update yang terbaru juga. Jadi mending mungkin menggunakan yang baru. Oke, bagian-bagian dari SAMPP yang tadi saya sampaikan, htdocs di sini adalah suatu folder tempat penyimpanan berkas. Ini banyak sih teman-teman. Nanti nggak cuma kaitan database saja sih. Ada file PHP, ada HTML juga di dalamnya. Nanti teman-teman banyak sih seiring pembelajaran pasti teman-teman banyak akan menggunakan ya folder di dalam htdocs. Oke, ini bentuk visual dari phpMyAdmin. Nah, nanti kita coba lihat ya seperti apa. Nah, di sini ini yang zaman jadul teman-teman. Bentuknya mungkin masih ini ya. Oh, ini aja pakai ini Windows XP ya kayaknya. Masih view-nya masih lama ya teman-teman. Mungkin nggak tahu kalau teman-teman Gen Z ngalami ya sih Windows XP zaman dahulu kala.
Oke, PHP sama admin ini nanti akan digunakan untuk pengelolaan database. Tapi dari sisi ini teman-teman, kalau kita menggunakan yang dari browser, dari browser itu teman-teman apa ya? Kalau saya pribadi enak sih teman-teman. Jadi tinggal ada view tampilan gitu sih. Nanti mungkin kita enaknya lebih coba ya. Jadi gambarnya lebih jelas itu kita coba karena pribadi kalau misalkan nanti teman-teman juga bisa sih tadi lewat command line atau command prompt itu bisa memasukkan dengan kodenya. Tetapi kalau tadi tinggal istilahnya kan sudah ada GUI-nya ya, sudah ada interface-nya, jadi teman-teman lebih mudah sih. Mungkin tinggal create, tinggal nambah apa gitu, field-nya apa gitu lebih mudah. Nanti kita praktekin aja sih. Oke, di sini bentuk kontrol panelnya. Ini salah satu version dari ini ya, SAMPP. Si panel dari yang version 3.21 ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti ketika teman-teman sudah menginstal, nah silahkan untuk Apache dan MySQL-nya teman-teman klik start ya. Nah, ini nanti kita cobain aja sih bareng-bareng. Oke. Ini langkah-langkah install SAMPP. Nah, teman-teman bisa langsung search aja SAMPP di Google. Kemudian pasti akan diarahkan ke download-nya. Nah, ini silahkan nanti dari installer yang sudah di-download itu untuk diinstal atau di-open. Boleh double klik atau open, kemudian nanti dilakukan instalasi. Nah, dengan ini ya, mungkin nanti akan ada ini window kecil. Nah, ini untuk melanjutkan instalasi. Kemudian kita default aja sih teman-teman. Default dari instalasi yang sudah ditentukan aja. Kita langsung aja ambil next. Jadi kita pakai yang default aja bawaannya. Kemudian lokasi biasanya secara umum sih di ini ya, di C-nya sih kalau untuk Windows ya. Nah, kemudian di sini ada pula di sini teman-teman nanti. Nah, ini cuman opsi sih. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut terkait SAMPP. Kalau enggak sih tidak perlu di checklist. Oke. Kemudian masuk sih untuk instalasinya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah selesai install, nah akan muncul window yang menyatakan apakah teman-teman mau langsung membuka kontrol si panelnya tadi untuk mencoba gitu. Oke, bentuknya nanti teman-teman seperti ini. Nanti kita coba aja sih screen share ya. Kemudian ini mengetesnya nanti lewat ini teman-teman. Localhost, ini bukan dashboard sih, nanti PHP MyAdmin. Kemudian untuk kelebihan SAMPP-nya, nah di sini database storage engine yang banyak digunakan oleh programmer dan developer ya, karena dia sifatnya free ya. Jadi tidak, kalau mungkin yang expert yang premium ya teman-teman ya, yang premium berbayar itu biasanya ada. Tapi kan kalau misalkan kita untuk pembelajaran free dulu, biasanya nggak masalah sih. Karena usernya juga tidak terlalu banyak ya, mungkin data yang diolah juga tidak terlalu banyak. Oke, kemudian kemampuannya juga mudah diandalkan ya, kapasitasnya juga lumayan besar, ada 60.000 tabel. Saya kurang tahu juga, kadang-kadang tidak jarang ini teman-teman. Kalau versionnya bisa biasanya ada updatean terbaru gitu, biasanya mungkin bisa ya ada penambahan fitur juga gitu. Ada mungkin, jadi beberapa hal yang disampaikan di sini mungkin juga ada perbedaan atau perubahan update terbaru gitu. Kemudian keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat dengan Postgre apalagi Oracle. Nah, ada beberapa brand juga teman-teman untuk terkait dengan relational database atau database relasional yang biasa digunakan dan sifatnya biasanya berbayar sih, Postgre dan juga Oracle ya teman-teman. Nanti seiring pembelajaran teman-teman juga akan mengenal sih beberapa produk-produk tersebut. Oke. Oh ya, ini juga kalau saya kadang-kadang ngomong di kelas itu kecepatan ya teman-teman. Kalau misalnya kecepatan langsung aja diingatkan aja. Karena guys, saya soalnya ini ya kebawaan kadang jelasin tuh langsung bla 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 gitu. Jadi kalau misalkan saya terlalu cepat atau mungkin ada teman-teman yang tertinggal, silahkan langsung aja ya. Mungkin karena saya kan satu layar laptop itu full screen, jadi teman-teman langsung aja interrupt aja gitu ya. Kalau misalkan Bu kecepatan atau mungkin tadi pas praktek kelewatan gitu, nanti silakan langsung di-interrupt aja. Oke, lanjut. Kelebihan paling utama adalah kecepatan. Ini sih sebenarnya tergantung performa ininya juga sih teman-teman. Komputernya juga sih ya.
Nanti kayak gini kan sebenarnya satu rangkaian ya. Maksudnya kita ya kalau secara umum bagus kok sudah. Oke, kekurangan Sampipi ini tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Dan di sini kaitannya mungkin nanti ketika kaitannya misalkan organisasinya besar ya teman-teman, menghandle instansi yang cukup besar, tentunya biasanya diarahkan untuk versi yang premium gitu. Jadi mungkin ada apa yang berbayar itu biasanya lebih disarankan ya, karena biasanya dia mampu menghandle untuk jumlah data yang jauh lebih banyak seperti itu. Karena di sini kan kita sifatnya untuk belajar ya. Jadi it's okay untuk menggunakan ini sudah baik gitu. Oke, memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal. Nah, biasanya ada ini teman-teman. Set apa ini juga apa nanti mungkin kalau seiring pembelajaran mungkin agak terasa ya. Ada teman-teman nanti ketika misalkan maksimum database yang dia bisa impor itu juga ada teman-teman. Jadi nanti itu bisa sebenarnya diganti kontrolnya aja sih. Jadi dinaikin gitu. Bisa itu apa namanya kita sesuaikan gitu sih. Biasanya soalnya bawaan apa set defaultnya itu sih nggak terlalu besar, tapi kan masih perkenalan juga nggak heavy juga sih gitu. Oke. Oke, di sini udah ya. Nah, kita praktek aja ya. Namanya praktikum nggak kerasa ya kalau nggak praktek. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, giliran dari teman-teman. Nah, untuk kelas ini sudah coba belum untuk instalasi Sampipinya? Sudah, Bu, tadi. Sudah, Bu. Kebetulan mungkin ada yang masalah nggak? Ada yang bermasalah di kelas Bu, ini? saya nggak bisa download. Saya nggak bisa download, Bu. Dia lagi download ulang, Bu. Soalnya oke. dia nggak bisa. Dulu, Bu. Nggak bisa, saya udah download 3 kali. Maksudnya nggak ini Mas, apa namanya, nggak bisa dapet ininya, installernya atau gimana? Nggak bisa downloadnya? Installernya ada. Udah saya iniin, tapi download udah 3 kali nggak bisa, Bu. Nggak bisa ke-download. Oh, nggak selesai? Nggak finish? Nggak selesai. Oh, koneksi ya berarti ya, mungkin. Soalnya tertulis 3 kali network error. Oh, atau dari saya coba. Kalau di saya kalau nggak salah sih lumayan gede soalnya teman-teman itu ukurannya. Nggak tahu bisa sharing nggak ya? Sebentar ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 150-an MB. 161, Bu. Ya, sekitar segitu, Mas. Nggak bisa, Bu. Takutnya bisa nggak ya kalau saya share di ini? Masuk di ini. Atau mungkin nanti saya bikinin ininya. Bentar. Kalau nggak salah, iya 164 sih. Bisa nggak ya kalau di ini ya? Bentar. Pastikan dulu teman-teman. Kalau yang problem silahkan ya nanti kita ini cobain dulu. Karena kan masih awal juga mumpung takutnya nanti pas pembelajaran malah kelewatan. Bentar. Kalau file tuh di sini ada maksimum ini nggak sih? Bentar ya. Kalau dari sini bisa nggak ya? Gede banget soalnya lumayan nih. 164 tuh lumayan besar juga sih ukurannya. Atau bisa nggak ya kalau saya share di sini? Sebentar ya. Itu berapa bit, Mas? 64 atau 32? 64. 64 ya? Oke, ya. Sama. Sebentar. Berarti belum dapat installer sama sekali atau gimana? Nggak bisa keinstall berarti, Bu. Iya, nggak ada itunya. Tapi installernya dapat belum? Maksudnya itu gimana sih, Bu? Ini gini aja deh. Saya screen sharing dulu sebentar ya. Ini. Bentar, izin screen sharing dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan atau ini aja Mas. Praktek dari ini Mas Jericho aja. Bisa ini nggak Mas? Cobain buka browsernya aja, screen share aja. Takutnya kalau dari saya mah bisa-bisa aja, tapi dari teman-teman yang ada problem. Oh iya, Bu, bentar. Dipraktekin aja Mas, coba screen sharing aja. Jadi langsung ke Sampipinya, coba di-download dulu. Bentar. Kalau misalkan teman-teman nanti masih ada problem yang kaitannya installernya belum dapat, nanti saya share aja gitu di Google Drive atau gimana, nanti teman-teman tinggal download. Kalau yang masih ada problem.
Coba di Udah belum, Bu? masih proses, masih start screen sharing, tapi belum ngeload. Bentar ya. Takutnya di saya ini ya teman-teman. Saya tuh cuma ini ya, maaf ya, pakai tethering. Jadi kadang koneksinya takutnya tuh nggak stabil ya. Sebentar ya. Di teman-teman yang lain kelihatan nggak? Nah, oke, masuk. Silahkan di-download bisa. Itu Ini download udah. start automatically. Nah, itu. Ini nggak bisa-bisa nih, Bu. Coba lihat dulu deh, diklik. Nah, itu mah baru 2,2 ya? Iya, ini bahkan Itu mah belum kelar ya? Trouble koneksi kali ya, nggak stabil, jadi dia nggak selesai semuanya. Oke, mungkin kalau saya coba dari sini, saya share filenya, bisa nggak ya? Takutnya tuh kegedean ada limit kayak kalau Zoom tuh filenya. Nah itu sih teman-teman mungkin bedanya ya. Kalau praktikum itu lebih terasa teman-teman antara kalau misalkan ada problem gitu ya. Mungkin jadi teman-teman silahkan aktif ya. Nanti kalau misalkan ada masalah atau apa ditanyakan saja. Gimana? Kan tadi kan saya download. Oh iya nggak boleh terlalu. Ya gimana? Bu, kan saya udah download. Nah terus kan ada yang kata start gitu kan? Iya kan? Nah itu sebentar lu mana nih? Atau ini gantian aja. Nanti yang Mas siapa ini tadi? Maaf, Mas siapa? Yang tadi downloadnya failed. Jericho ya. Ya, Mas Jericho. Nanti saya kasih link aja ya, Mas ya. Mungkin nanti biar bisa ininya dulu untuk installnya. Nanti saya share aja ke teman-teman yang Google Drive-nya. Kalau semoga aja sih nggak ada masalah nanti. Pakai Google Drive. Nanti coba ya saya share. Semoga sih bisa. Nanti teman-teman silakan download dari itu sharingnya. Soalnya di sini saya coba sharing nggak bisa sih. Terlalu ini kayaknya. Apakah terlalu besar atau ini ya? Ada di Zoom-nya yang nggak mau sih. Nah ini security reason. Padahal bisa sih. Bu, ini saya share screen apa gimana? Ya silahkan. Mas Jericho ini ya stop screen sharing dulu. Gantian ke temannya. Nah nanti karena kita praktikum nanti silahkan di-interrupt aja ya kalau saya juga nggak tahu teman-teman kalau nggak ngeliat ke screen-nya. Udah belum, Bu? Silahkan. Coba. Udah belum, Bu? Ya, bisa nggak? Bisa. Ada kelihatan. Betul. Nah ini teman-teman. Nah salah satu contoh ya mungkin teman-teman yang sudah menginstal, nanti yang ada problem install nanti saya coba bantu kaitannya untuk instalasinya. Nanti ada beberapa teman yang tadi masih trouble, nanti silakan disampaikan ya problemnya gimana nanti. Ada yang pakai ini nggak sama pakai selain Windows sistem operasinya ada yang pakai macOS atau yang lain kelas ini? Konfirmasi dulu mumpung masih di awal. Kelas D ada. Nah, ini gimana Bu kalau udah? Ada nggak yang kelas D nanti disampaikan ya kalau misalkan nggak pakai Windows ya nanti karena kebetulan kemarin saya ikut testing di kelasnya Bu Viva ada yang pakai macOS gitu jadi beda ternyata nanti codingnya gitu. Jadi nanti diinfokan ya. Kalau syukur-syukur sih kalau sekelas pakai Windows semua. Jadi nanti kita jamaah bareng-bareng gitu lebih enak sih sama. Nah ini tadi Mbak, kita balik dulu ya. Maaf ya, tadi kita ini. Ini jadi nanti kalau teman-teman sudah selesai menginstal, teman-teman nanti akan ditunjukkan dengan ini gambar si panel, kontrol panel ini. Nah teman-teman nanti ketika akan menggunakan apa namanya tadi PHP MyAdmin atau Sampipinya, nah itu kan ada beberapa opsi ya teman-teman. Bisa kita akses lewat browser, bisa juga lewat command prompt. Nah kalau misalkan kita pengen akses lewat browser, nah ini nanti teman-teman silahkan untuk mengeklik start yang tadi di. Ini kan ada ini ya teman-teman, ada Apache, ada modul itu ya, modul Apache MySQL. Nah saya pakai ini misalnya sih. Oh. Ya kalau dipencet tomcatnya nggak bisa Bu yang tomcat. Nah, itu nggak usah aja Mbak. Nah, itu kita belajar. Nah, teman-teman silakan nanti aktifkan di ini poin apa namanya button ada start. Nah, di action itu kalau teman-teman belum klik nanti, nah kayak gini nih. Nah, itu nanti akan keluarnya start. Nah, betul kayak gitu. Nah, start itu kalau teman-teman belum klik. Nah, kalau sudah klik nanti akan muncul kayak seperti gini. punya Mbak Kania kayak gini, teman-teman. Terutama nanti yang kita akan gunakan selama pembelajaran paling berpusat antara ini ya. Berkisar paling Apache sama MySQL. Kalau yang di bawah nanti dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti nggak usah start nggak apa-apa Mbak. Biar nggak berat-berat. Yang ini nggak usah. Stop aja ya. Stop aja.
biar nggak berat-beratin jalan. Jadi cukup kita yang biasanya nanti untuk pembelajaran Apache sama MySQL. Nah, di sini teman-teman silakan untuk mengaktifkan klik start dulu. Nah, di sini di action-nya start sama MySQL, Apache sama MySQL. Nah, mungkin tadi sampai sini ada teman-teman yang problem selain yang instalasi tadi. Nanti mungkin saya bantu nanti ya teman-teman yang ada masalah nanti. Nanti yang ada masalah nanti silakan stay di ini dulu di kelas atau nanti kita ini dulu. Coba solve untuk downloadannya tadi. Yang lain ada masalah sampai sini? Bu, saya mau nanya. Gimana? Kalau misalnya yang, kan itu kan Tomcat nih. Tomcat-nya itu saya ada tanda silangnya gitu di servisnya. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting ini aja, Mbak. Nanti Apache sama SQL-nya dulu aja. Teman-teman fokus di situ aja dulu. Kemudian pastikan teman-teman sudah klik start ya. Antara Apache juga start, MySQL-nya start. Nah, sampai di situ dulu aja, Mbak. Oke, yang lain gimana? Kita sampai di sini. Dulu ada masalah nggak? Yang lainnya. Mungkin selain yang tadi ada masalah untuk instalasi. Saya masih daftar ulang, Bu. Download ulang. Oke, sembari kita nunggu teman-teman yang download ya. Kita boleh ya sambil jalan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan, nanti kita ini ya langsung interrupt aja. Nanti yang teman-teman tadi masalah instalasi, nanti kita diskusikan di ini ya. Kalau masih belum bisa, nanti saya share juga Google Drive-nya. Kalau teman-teman ada yang problem kali aja dengan Google Drive atau mungkin media sharing file yang lain bisa gitu. Soalnya takutnya mungkin koneksinya pas nggak stabil ditarik gitu. Kalau pakai browser yang lain, tadi Mas Jericho bisa nggak? Tadi pakai Chrome ya? Kalau download pakai browser lain gimana? Bisa nggak? Mati nggak? Mas Jericho, ada? Bisa nggak? Ya Bu, kenapa? Kalau pakai Firefox atau yang lain ada nggak? Apa browsernya? Internet, Firefox bentar ya. Coba ya, kalau misalkan bisa sembari ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah sampai di sini, silahkan karena ini ada Mbak Kania, ini sudah sampai sini, kita ganti ya ke teman yang lain ya, yang screen. Ini saya keluar aja. Nggak usah keluar Mbak, di minimize aja. Minimize aja. Nah, stop screen dulu ya, biar gantian ke teman-teman yang lain. Karena kalau praktikum biar teman-temannya sambil ini ya, kita sharing. Udah ya? Ya. Udah ya? Oke. Thank you. Sip. Teman-teman yang lain, saya ini ya, nanti saya cobain aja ya. Atau mungkin ada ini, volunteer yang mau screen sharing ke teman yang lain. Silahkan. Sekalian kita belajar bareng-bareng. Ada yang mau volunteer? Untuk Bu, download ulang apa gimana, Bu? Bukan download ulang, untuk melanjutin. Bu. Ya, silakan. Tapi ini nanti kalau pelajarannya udah selesai, di close boleh? Di close boleh, santai aja Mbak. Nggak apa-apa, nggak ngilang-ngilang ya? Enggak, tenang aja. Cuma nanti gini, kalau pas teman-teman ngejalanin kan biasanya ntar teman-teman misalkan udah itu ya shutdown ya. Misalkan teman-teman pas nggak dipakai buat perkuliahan. Nah kalau misalkan kuliah lagi, misalkan biasanya ya kalau belum connect itu masih mati ya. Kalau pas praktikum itu di start lagi aja Mbak. Kalau misalkan mati, kadang soalnya gitu sih. Kalau pas kita cek lagi aja ya setiap ada ini lagi praktikum. Oke. Siap. Oke. Boleh Kak? Boleh. Santai aja. Ini aja ya, kalau saya bikinnya menarik aja ya teman-teman. Kalau di kelas saya ada reward poin buat teman-teman yang mau volunteer gitu ya. Kalau di kelas jadi nanti kalau misalkan ada nanti kayak ini tadi Mbak Kania ya kebetulan karena mungkin bertanya tapi sekalian, nah nanti silahkan nama sama NIM-nya tadi Mbak Kania ditulis nama sama NIM-nya di chat. Nah gitu. Nanti dari itu poin-poin yang dikumpulkan nanti bisa saya kasih tambah buat teman-teman untuk presentase nilai ya. Nah gitu sih. Ada reward dari saya sih. Nilai saya hadir, saya siap. Mau Bu. Jadi siap. Saya tadi ya. Apa Bu? GoFood Bu? Ada yang mau traktir ya. Saya screen Kak. Oke, silakan. Ini siapa dulu? Nanti gantian. Saya Kak. Ini tadi Mbak Kania silakan ya. Nah, ini. Oke, lanjutnya siapa yang mau melanjut? Ini siapa dulu? Saya, Bu. Saya Kak. Silakan. Langsung aja diambil screen sharing-nya.
Nanti atas nama siapa silahkan disampaikan. Nah, ini kita sampai di sini ya. Ini atas nama siapa? Rayhan nggak? Nah, oke. Mas Rehan. Nah, kita geser ya. Untuk teman-teman mungkin tadi ya, Mas Jericho, coba dulu pakai Firefox sama browser yang lain, coba bisa dulu atau nggak di-download dulu ya. Nanti mungkin sambil jalan ya. Nanti kalau masih trouble, nanti insya Allah saya bantuin. Oke, kita lanjut dulu ya untuk teman-teman yang sudah lancar. Maksudnya tidak ada problem di sini. Tadi kan sudah ya Apache MySQL on. Kita geser ke yang versi browser dulu. Ada browser, bisa dibuka dulu. Browsernya salah satu. Hati-hati. Oh iya, itu hati-hati. Aman. Silahkan ketikkan localhost /php myadmin. Nah, dari myadmin. MyAdmin. Nah, di sini mungkin teman-teman yang praktik sekalian ya. Jadi teman-teman sembari mencoba karena kita kelas praktikum, silahkan ya nanti kita yang aktif nanti langsung ya, nanti saya potong di mana, langsung switch teman yang lain yang pengen reward. Nah, bagi teman-teman yang ada problem itu juga jangan malu-malu karena nanti kalau kelewatan takutnya nanti kita udah jalan banyak, teman-teman masih kelewatannya banyak. Jadi silahkan disampaikan gitu. Jadi nanti kita justru malah bisa bahas bareng-bareng. Gitu ya. Bebas, browsernya bebas ya. Silahkan teman-teman menggunakan apa. Nah, teman-teman sudah sampai di full screen aja, Mas. Nah, ini view-nya teman-teman kalau mengakses Sampipi tapi menggunakan browser, teman-teman. Nah, nanti syaratnya itu teman-teman harus mengaktifkan tadi yang saya bilang di Mbak Kania tadi. Pastikan Apache sama MySQL-nya tadi si panel itu aktif ya, teman-teman. Nah, itu kan ada ya si panelnya itu ada logo X orange di bawah itu. Nah, pastikan Apache sama MySQL-nya aktif. Tadi kalau misalkan kondisinya ada tulisannya stop, berarti dia aktif. Nah, di sini bentuk tampilan dari view GUI atau UI user interface dari PHP MyAdmin. Nah, di sini teman-teman nanti bisa membuat kaitannya di sini kan ada database di situ ya, ada database, ada SQL. Nah, database itu coba diklik, Mas. Nah, di sini database ini teman-teman kalau akan membuat database, ada create database. Nah, nanti teman-teman membuatnya di situ. Nah, contohin aja bikin apa gitu, Mas. Silahkan. Nah, coba aja. Create. Oke, silahkan di-create. Nah, di sini contohnya tabel ini. Nah, di dalam pembelajaran, kalau kita kenal ya, database itu kan suatu kumpulan data ya, di mana di dalamnya banyak sekali tabel-tabel yang berrelasional. Nah, mungkin mudahnya teman-teman yang kenal ini ya, SIA ya, Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD ya, Sistem Informasi, terserah singkatnya seputar itu ya, maksudnya Sistem Informasi Akademik. Nah, di mana nanti biasanya ini ya teman-teman, kita menggunakan database tersebut ya untuk menyimpan data-data seperti data mahasiswa, kemudian data apa lagi kalau akademik teman-teman selain mahasiswa? Ada yang bisa? Dosen, oke. Mata kuliah. Mata kuliah, betul sekali ya. Nah, di sini kita coba bikin. Kebetulan di sini ada ini Mas, bisa pakai tanda new tab. Tanda new tab yang mana? Atas. Itu coba-coba di atas. Nah, new tab plusnya itu diklik. Oh, ini ketutupan. Oh ya. Ini. Nah, di situ ini aja database akademik gitu. Database atau sistem informasi akademik. Database akademik bisa nggak? Ini ya? Ya, coba. Nah, itu salah satu aja Mas, buka aja. Buat gambarnya. Buat belajar bareng-bareng. Udah nggak? Ya. Nah, coba salah satu dibuka. Nah, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini coba, nah di situ kita masukin tabel mahasiswa. Coba teman-teman inputkan, balik lagi Mas ke localhost tadi. Ini. Nah, masuk namanya tabel mahasiswa. Nah, silahkan diketik. Nggak usah pakai tabel boleh, atau langsung mahasiswa juga boleh. Kan itu nanti sudah kita create tabel ya, kita membuat tabel. Nah, di situ kolomnya ada berapa tadi? Coba dilihat ke teman-teman. Ada ini. Awas nanti.
Nggak usah grogi, santai aja. Nggak usah grogi. Nah, di situ ada apa aja tuh teman-teman? Ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, dan juga jenis kelamin. Nah, silahkan teman-teman dicoba. Ada NIM. Silahkan, bisa di sini. Ke localhost tadi. Kalau ini aja gimana, Mas? Bisa double screen nggak? Jadi kanan kiri gitu. Bisa nggak? Ini. Nah, jadi di kanan biar nggak ini toh sama buka localhost-nya di sampingnya. Ya, sip. Nah, biar kelihatan nanti. Nah, control window tuh ada tuh. Nah, silahkan dicobain double. Nah, itu lebih mudah ya. Itu ada berapa? Ini ada berapa kolom, teman-teman bisa mengidentifikasi tidak yang dari gambar? Ini ada 5 ya. Nah, silahkan dibuat. Di situ ada 4, silahkan diupdate ya. Jadi 5 ya. Ada 5 kolom, teman-teman. Go. Masuk. Nah, di sana. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman akan membuat tabel, nah di sini nanti tinggal menginputkan namanya. Misalkan ini ada NIM ya. NIM itu tinggal diketik di nama, ada NIM, NIM. Kemudian yang kedua ada nama, silahkan ditulis sama kayak gitu boleh, atau mungkin nama aja nggak apa-apa. Kemudian tanggal lahir, silahkan dicoba. Kemudian di tipe data itu nanti ada macam-macam sih. Coba dulu aja Mas, sekalian dipraktekin. Ini tulis namanya gitu Kak? Nama. NIM dulu, kemudian nama. Kemudian ada apa? Tanggal lahir ya, tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, ini teman-teman, kalau penulisan database itu jangan menggunakan spasi ya. Jadi pastikan ada underscore atau penghubung ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan spasinya nanti tidak terbaca. Kemudian silahkan ada alamat tuh. Alamat sama jenis kelamin JK gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini hanya penamaan sih teman-teman untuk penyimpanan. Nah, itu di tipe, silahkan diklik. Nah, di situ ada beberapa ya teman-teman opsinya. Diklik aja Mas. Nah, apanya? Di itu tipe, klik. Tipe, oh ini. Nah, di situ ada macam-macam ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian kenalan. Nah, biasanya kalau tipe data integer ini kan ada beberapa ini ya range-nya. Kebetulan tadi saya nggak lihat ini mungkin tipenya nanti. Jadi di tipe data integer itu, nah ini ada tuh. Nah ini loh teman-teman, ada range-nya antara sekian dan sekian. Nah di situ sih untuk apa namanya apa aturannya berapa gitu. Tapi biasanya kalau integer itu kaitannya ini teman-teman numerik, angka-angka seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan NIM, kemudian nomor induk NIK, nah itu bisa menggunakan integer. Kemudian ada varchar. Varchar ini untuk ini teman-teman karakter ya, karakter yang seperti teks teman-teman, sejenis teks gitu sih. Tapi kita biasanya menggunakan varchar itu untuk apa namanya data-data misalkan kayak nama, kemudian alamat. Nah itu biasanya menggunakan varchar. Nah silahkan Mas dicoba. Nah ini dia pakai varchar sih, nggak apa-apa. Integer juga bisa. Bu, range-nya itu yang 9 itu ya Bu? Range-nya betul, nah, diisiin aja di length-nya. Nah itu integer. Itu pakai apa nih Kak? Integer aja. Ini. Nah di situ misalkan diisiin aja 9 gitu nggak apa-apa. Jadi length itu panjangnya ya teman-teman. Length itu panjang datanya. Jadi kalau teman-teman input kayak nomor HP itu ya ada 13 digit dan sebagainya. Nah length itu panjangnya ada berapa digit. Nah itulah panjang digitnya itu sih yang dimaksudkan length. Kemudian ada nama. Nama itu varchar, silahkan. Namanya varchar. Itu apa integernya diklik aja. Integernya diklik Mas. Integernya diklik. Nah tuh pilih yang varchar yang nomor 2. Bentar. Nggak usah grogi, santai aja. Dilihatin teman-temannya. Nggak apa-apa kali. Terus di sini bebas ya teman-teman. Kalau nama itu biasanya panjang-panjang ya. Boleh deh 50 karakter nggak apa-apa. Ini bebas teman-teman. Length itu bebas kita tentukan. 50 gitu nggak apa-apa. Nah, biasanya panjang ya namanya ya. Teman-teman zaman sekarang tuh namanya panjang-panjang. 50 gitu nggak apa-apa Mas. Tulis aja. Gimana Kak? 50. Tulis 50. Tulis 50. Gini. Enggak kayak angka di atas 9, 50 biasa. Enggak usah grogi.
Santai aja. Nah, gitu. Nggak usah semangat, santai aja lah. Bingung Kak. Kayak diskusi aja kalau kata saya mah. Santai. Kita lanjut tanggal lahir, ada date, tanggal. Nah, di sini teman-teman. Nah, tanggal ini. Nah, di sini ada date time ya, teman-teman. Nanti kalau menggunakan apa field itu dengan data tanggal, teman-teman. Nah, coba date-nya. Date time itu nanti ada tanggal, ada jamnya, teman-teman. Timestamp itu juga langsung otomatis juga sejenis sih. Nah, di situ bisa pakai date tanggal, ya dipilih aja. Itu nggak usah lainnya biasanya nanti otomatis kalau untuk date. Kemudian alamat juga varchar biasanya. Varchar itu terserah alamat biasanya panjang ya, 100 itu nggak apa-apa. 100 itu nggak apa-apa. Atau 50 silahkan nggak apa-apa. Ini teman-teman sesuaikan aja sih sebenarnya panjangnya gitu. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin sekalian Mas di set enum coba ada nggak di bawah? Biasanya agak bawah sih. Nah, itu ada enumnya. Nah, ini karena dia sifatnya ini teman-teman jenis tipe data boolean ya. Ada ini teman-teman 0 dan 1 ya yang dikenal komputer itu kan biasanya antara 0 dan 1. Nah, kalau misalkan di sini berarti ditentukan aja Mas kayak gitu. Apa? Ditulis ya value-nya. Berapa Kak? Laki-laki sama perempuan ya L sama P gitu aja nggak apa-apa. L, koma P kayaknya. koma P. Coba kita bikin ke kanan. Nah, coba di full screen dulu. Oke, biar agak enakan. Nah, di sini teman-teman biasanya kalau dalam satu tabel itu kan ada primary key ya, di mana kunci utama itu kalau kita merefer kepada suatu tabel, nah itu lebih mudah kita merefer ke apa biasanya ID ya teman-teman, ID atau apa namanya primary key-nya. Nah, itu yang unik ya karena primary key itu identitas keunikan ya. Jadi kayak teman-teman kalau merefer namanya sama-sama Muhammad. Nah, Muhammad yang mana? Nah, kan NIM-nya pasti beda tuh. Nah, disitulah keunikan gunanya. Nah, di indeks itu Mas coba diklik bawahnya. Indeks. Itu kan ada atribut, kemudian kanannya. Di mana Kak? Atas lagi. Atas. Bukan, maaf. Scroll. Nah, itu. Nah, itu kan ada name, type, length, default, collation, atribut, kemudian ada null sama index. Ya. Nah, itu yang index itu ada drop down-nya diklik dulu. Nah, itu primary. Nah, di situ ya untuk set primary-nya. Nah, itu bisa langsung udah primary. Add index. Oke, go. Nah, di situ langsung turun ke bawah, Mas. Maaf, turun. Nah, ini langsung aja save. Coba dulu deh. Error Kak. Error sintak. Oh, yang ininya ya. Apa namanya? Ininya. LP-nya. Apa namanya? Enumnya. Enumnya coba pakai kurung deh, Mas. Bisa nggak? Itu L sama P-nya. Coba. Maaf. Ini kelasnya gimana nih? Oh, ini. Ada. Nah, itu. Enumnya coba dikurung. Bisa. Gini, Kak. Nah, coba dulu. Oh, masih error ya? Kalau ada. Apa karena spasinya itu? Karena, oh ya coba deh. Biasanya gitu sih teman-teman mungkin. Ada hal-hal kecil gitu, apa ya, kelewat gitu. Oh, masih error juga. Kalau misalkan ini ya, sebentar ya. Petik 2 kali itu, Bu. Hah? Enggak sih. Pakai petik 2. Petik 2, maksudnya? Oh, ininya ya? Apa petik namanya? 2. Ininya ya? Enumnya ya? Coba kalau penulisannya di dalam ini ya. Enum MySQL itu biasanya langsung sih. Kalau selesai langsung ada ini ya. Bayu lu nggak bisa. 1 sama 2 ya. Ini enum ada petiknya ya kayaknya. Coba pakai petik 2 tapi nggak usah pakai tutup kurung. Pakai petik coba deh. Jadi pakai petik. Nah, itu. Petiknya aja gini. Pakai petik 1. Itu. Bisa tak? Nah, oke. Nah, itu sih teman-teman kadang-kadang coding itu kayak gitu, telaten. Harus ada ngecekin gitu sih. Oke, kita dapat 1 tabel ya. Oke, ini Mas Raihan. Nama NIM-nya ya. Terima kasih ya. Kita ganti teman selanjutnya. Hadir. Siap. Bu, saya masih nggak bisa ini, Bu. Lokal host saya nggak bisa dibuka, Bu. Ini yang Bu, mana? saya MySQL-nya nggak bisa di-start, Bu. Iya. Yang nggak bisa tadi yang mana? Coba dulu. Saya udah download ulang sebanyak 3 kali, Bu. Stop. Ini yang mana? Ini siapa dulu?
Maaf ya, kalau praktikum memang agak nggak enak sih kalau misalkan kayak gini tuh. Jadi harus ini ganti. Bu, PHP-nya nggak bisa kebuka, Bu. Bu, MySQL-nya Udah saya di itu belum belum? bisa di Yang nggak bisa Udah di on. dibuka dinyalain dulu. Udah di ini dulu. Apa? Di onin dulu belum? Start. Udah di start. Bu, saya share screen ya, Bu Ya, ya. silakan. Udah ada belum, Bu? Udah. Nah, itu Dulu, Bu ya. apa sih panelnya tuh? Mana ya? Bisa nggak? Nah, ini. Nah, itu. Udah ada, Bu. Nah, itu. Yang bawah MySQL-nya bisa start nggak? Nggak bisa, Bu. Saya udah bisa. download ulang sebanyak 3 kali, Bu. Tapi kayak gini, Bu. Saya tidak paham saya, Bu. Oh, ini ya. Jadinya off ya. Startnya mati terus ya. Blockport. Kalau misalkan ini portnya kepake sih. Kayaknya 330 ininya dipakai. Tapi sih. yang ini bisa, Bu, nih yang mer ini, Bu. Yang kita pakai sih yang Apache sama SQL sih. Iya, makanya Bu saya bingung di Bu. situ. Oke, sebentar ya. Itu sih teman-teman agak nggak enaknya ini sih kalau praktikum. Harus gantian screen ya. Maaf ya. Karena terbatas ininya. Di start tadi emang nggak mau ya Mas ya? Iya Bu. Oh iya. Tiba-tiba nih, lihat ya Bu ya. Tuh Bu. Oh iya tuh off lagi. Jangan nangis Ji, jangan nangis. Bu, saya sedih banget nih Bu. Ganti laptop Ji. Portnya bisa diganti nggak ya? Kalau Apanya, misalkan diganti, masuk ke ini Mas, coba deh di C, di localhost coba deh diganti dulu. Ini kan Bu. Di C-nya yang bawah Mas. Yang mana sih Bu? Turun. Kan Bu di sini. Turun. Nah, turun lagi. Coba Bu. Ntar ya. Iya Bu. Nah tuh. Kita masuk ke ini. Tapi saya nyimpennya nggak di C Bu. Hah? Masuknya di mana? Samnya masuk mana? Jangan-jangan ini ya. Nggak pakai default installnya. Saya nyimpennya di dokumen Bu. Kan tadi saya nanya tuh teman saya. Kok ini nggak bisa ini? Nggak, installnya nggak pakai default yang dia ini di set. Pas install. Nah ini kan Bu. Dipencet. Nah itu mah dari instalasi ya. Iya, ini tadi soalnya udah keinstall soalnya. Di uninstall dulu. Uninstall dulu aja. Coba deh. Uninstall dulu aja. Nanti comeback lagi ya. Oke Bu. Ntar kalau udah. Nanti jangan diinstal dulu. Installnya bareng-bareng aja. Takutnya nanti waktu ngeset ininya sih location-nya. Oke Bu. Oke. Makasih Bu ya. Oke. Tadi ada volunteer. Saya. Iya, silakan. Kalau Bu, nama saya Aji ya Bu ya. Iya, kamu kan trouble. Ya Allah. Iya, masih belum keluar itunya. Nanti ya kita. Iya, makasih Bu ya. Iya, makasih. Ibu tadi kalau nggak bisa di save gimana Bu? Apanya? Nah, itunya udah nggak bisa di save yang tadi dibuat tabel mahasiswa itu. Ada errornya ya? Aku juga. Errornya apa? Sama kayak tulisan tadi. Iya, enumnya juga Bu. Oh, enum. Iya, tadi udah dikasih petik belum? Coba enumnya dikasih petik. Yang antara L sama P. Satu bisa, dua bisa. Antara apa Bu? Gimana? Ini ada salah satu volunteer tadi yang mau ngajuin tadi siapa? Bu, saya restart laptop dulu aja deh Bu ya. Iya, monggo lah, silakan. Ya kayak gitu teman-teman, nggak enaknya kalau praktikum itu ya. Agak ada trouble teknis. Ini tadi volunteernya siapa? Selanjutnya ada saya Bu, saya. Nah, ini silahkan share screen. Udah nih Bu. Oh ini ya. Oke. Udah. Oh, nah, silahkan teman-teman yang tadi trouble, silahkan ya, Mas. Ini bisa dilihatin bagian enum ini teman-teman bisa lihat. Nah enum itu silahkan tulisannya itu sebenarnya ini ya teman-teman, nulisnya itu bisa diubah, itu change bisa. Jadi itu L-nya itu dipetik ya. Change itu bisa nggak diklik change. Nah, L-nya ini jangan pakai underscore ya. Nah, L itu pakai petik aja Mas. Jadi petik satu L tutup petik.
1 juga, koma. Nah, ada petiknya juga, karena huruf ya kalau nggak salah dia. Jadi agak ini ya, case sensitive. Oke, petik lagi, P. Coba deh, di-save. Nah, gitu teman-teman. Ada boleh petik 1 bisa, petik 2 juga bisa. Ada kebetulan di chat di sini ada contoh ya. Pakai ini ya. Nah, L petik 1 atau L yang ini, petik 2. Nah, itu bisa. Jadi silahkan tadi yang trouble dicoba dulu, yang di ini aja langsung teman-teman. Di change itu atau mungkin langsung di tadi yang masih mungkin error. Nah, tulisannya sama ya, pakai petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Tapi di L sama di P-nya. Ibu, Oke, saya udah sama kayak gitu tapi nggak bisa juga. Oke, ini kita geser dulu ya. Ini yang sharing Mas Rahman ya. Oke, Mas Rahman, silakan nama sama NIM-nya ya. Oke. Mantap, Ibu. Terima Kita kasih. ganti dulu ya, yang Mbak siapa tadi yang trouble? Silakan. Saya. Silakan. Boleh langsung aja Mbak, screen sharing. Maaf ya teman-teman, mungkin kalau misalkan kelas praktikum nanti agak ini ya, karena mengcover kalau ada yang error. Udah belum, Bu? Iya, diklik aja Mbak sembarangan. Nah, ini saya nggak usah pakai kurung, Mbak. Oh, nggak usah pakai Maaf kurung. ya. Nah, coba. Nah, coba di-save dulu. Oh, oke. Nah, itu sih teman-teman kalau misalkan coding atau mungkin karena kita pakai code ya. Atau kalau ini sebenarnya pakai GUI sih teman-teman lebih enak. Kalau saya prefer ya, biasanya lebih memilih dengan GUI teman-teman, nggak susah sih. Nanti kita kenalan juga sama terminalnya. Oke, kita sampai di situ dulu ya, satu tabel dulu ya, buat perkenalan dulu aja. Nanti nggak apa-apa sembari ini. Ada yang masih trouble lagi untuk penulisannya tadi? Ibu. Ada? Bu, saya nggak ngerti, Bu, dari awal, Bu. Oh, ya. Gimana? Nggak ngertinya dari mana? Sum-nya udah belum? Ada masuk itu. Install sum-nya bisa nggak? Kenapa, Bu? Install sum PP-nya bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti barengan bisa. sama tadi. Temen apa? Bisa, tapi pas yang di Chrome itu saya nggak ngerti. Boleh izin ini screen sharing? Oke, Bu, bentar. Biar lebih. Maaf ya teman-teman, kalau praktikum kalau nggak screen sharing tuh saya juga nggak paham. Maksudnya nggak kelihatan kalau cuma diceritain doang. Nah, di sini, oke, kita masuk. Nah, itu Mbak, ada panah di dekat server. Mana, Bu? Nah, itu tuh, pojokan-pojokan. Server. Bisa. Ini. Nah, ya, itu, diklik bisa. Nah, tuh. Nah, bentuknya kan ini ya. Nah, tadi kita bikin basis data. Coba deh, apa namanya database-nya. Misalkan bebas namanya apa, itu terserah. Ini. Kita bikin basis datanya dulu. Coba deh. Ini, Bu. Nah, ini tabel. Ini ada ini, Mbak. Kalau misalkan kita ngasih nama teman-teman, ini ya jangan pakai spasi ya. Tabel gitu pakai underscore gitu ya. Karena nanti ketika kita menggunakan terminal itu nggak kebaca teman-teman, jadi susah. Nah, itu boleh disambung, boleh. Jadi kalau penulisan itu jangan pakai spasi ya. Langsung disambung atau pakai underscore. Silahkan pilih. Atau pakai titik juga bisa kayaknya. Silahkan. Nah, langsung buat dulu. Buat. Buat. Nah, di situ. Nah, di situ kita coba aja. Bentar, Bu, saya tutup pintu, Bu. Berisik. Oke. Bisa. Udah, Bu, terus gimana, Bu? Terus kita sampai di ini bikin tabel. Nah, namanya tadi mahasiswa ya, boleh. Mau dikasih apa? Mahasiswa gitu aja nggak apa-apa. Kemudian kolomnya tadi 5 ya, kita bareng-bareng tadi ya. 5 misalkan. Nah, teman-teman yang tadi sudah, ini ya harap menunggu dulu ya, karena mungkin ini ya ada beberapa teman yang belum. Karena kita sebenarnya kalau pertemuan pertama masih sampai ini sih teman-teman, instalasi aja sih. Ini udah tambah aja sih. Oke, kirim. Nanti kalau waktunya nggak cukup, nanti yang terminal besok nggak apa-apa. Oke, kirim.
Masuk. Nah, di sini view-nya tadi bisa nambah NIM, kemudian ada nama. Nah, di bagian nama itu pertama diisi NIM, NIM. Ini nama kita, Bu. NIM dulu, Mbak, biasanya. Oh, NIM. Jadi ini ya teman-teman dibiasakan untuk membuat tabel itu ada identifier identifiernya atau ID-nya biasanya teman-teman. Apakah itu NIM ataukah mungkin nomor biasanya teman-teman untuk ID biasanya. Nah, itu kalau kita tadi mahasiswa berarti identitasnya pakai NIM ya yang memudahkan. Langsung aja Mbak, dimasukin aja input NIM. Nggak usah, ada tulisan NIM-nya nggak, Bu? NIM aja Mbak, itu belum datanya. Saya belum nyuruh inputin data. Maaf. Nggak apa-apa, santai aja. NIM, nah gitu aja. Nah, terus nama. Di sini. Nama, kemudian bawahnya ada apa sih? Nama, NIM, kemudian ada apa tadi? Tanggal lahir ya? Tanggal itu, tanggal lahir. Tanggal lahir, underscore lahir gitu. Oke, bawahnya ada apa namanya? Ini ya, alamat ya tadi ya, alamat sama jenis kelamin. Alamat, kemudian jenis kelamin JK gitu aja, Mbak. Nah, di atas itu di jenis. Nah, itu ada, itu langsung diisi aja, Mbak. Berapa? 10 misalkan, nggak apa-apa. Oh, nggak usah banyak-banyak, Mbak. Nggak, bukan data. Jadi, ini ya teman-teman bingung ya, Mas ya? Anda bingung ya? Jadi, ini ya teman-teman, ketika teman-teman membuat tabel itu berarti gini logikanya teman-teman. Tabel itu yang nanti akan menjadi kolom. Jadi NIM, nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin itu nanti akan menjadi kolom. Nah, view-nya itu nanti kita lihat deh. Di sini tulis aja Mbak 10. 10. Kemudian nama di sini dipilih, integer itu diganti varchar. Integernya diklik drop down-nya. Nah, varchar, nama, misalkan 50 atau 20 atau 30 gitu nggak apa-apa, silahkan. Ya, kemudian tanggal lahir diganti date. Nah, integer itu diklik drop down-nya. Oke, date. Nah, di situ diganti tanggal lahir. Nggak usah ding, date langsung. Alamat, varchar. Ini dikosongin. Date itu otomatis, Mbak. Nanti dia ngeset kayak tanggal. Oke, alamat langsung. Varchar. Ini apa? Varchar. Ya, ini ya teman-teman. Kalau teks itu biasanya pakai varchar. Kalau numerik itu biasanya pakai integer, teman-teman. Kemudian alamat itu kasih berapa ya? 50 misalkan, Mbak. Nah, kemudian jenis kelamin tadi enum. Nah, enum ini yang bikin teman-teman ini ya bisa salah ya tadi ya. Saya aja salah. Jadi apa namanya nulisnya ya? L sama P itu tapi pakai petik. Coba kalau yang ini petiknya 2. Coba petik 2, kemudian L kapital, koma, itu ditutup petik dulu. Tutup petik, koma, tutup apa buka petik, P, tutup lagi. Nah, kemudian itu apa? Yang atas NIM-nya itu. Nah, di sana dilihat kanan, pol. Nah, ini indeks apa? Maaf. Indeks tadi ada ya? Maaf ya. Nah, ininya dikecilin aja, Mbak. PHP adminnya itu dikecilin agak geser, bisa nggak digeser? Apa ini? Geser kiri. Nah, itu ada indeks nggak? Kiri. Kiri. Apa? Scrollnya? Kiri. Nah, itu indeks itu. Keluarkan indeks. Indeksnya diklik. Mana indeks? Atas sendiri. Ada ini komentar, itu kan ada komentar kan ya? Ini komentar. Kelihatan nggak? Jelajahi itu bawahnya. Nah, bawahnya. Jelajahi. Ada nggak? Pol aja deh, pol mentok kiri. Apa? Scrollnya mentok kiri aja deh. Nah, itu kan ada NIM. Kita kan sampai di NIM. Nggak bingung kan NIM? Nah, geser aja ke kanan. Nah, ke kanan itu kan ada indeks tuh. Oh, ini. Nah, sip. Nah, itu teman-teman. Primary. Kirim. Nah, coba di save. Turun. Nah, simpan. Nah, ini teman-teman set bahasa sendiri ya, bisa itu. Nah, bentuknya ini Mbak, coba biar teman-teman lihat. Bentuk ini silahkan dilihat di ini. Apa namanya? Line-nya itu ada nggak? Line-nya coba dicek. Klik line-nya.
Ada Mana? drop down lainnya. Ini ada jelajahi struktur SQL, cari ke kanan, pol, Bentar. pol, kanan, lainnya. Apa sih? Lainnya itu bisa nggak? Lain mana? Ini. Jelajahi itu menunya. Oh, ini. Itu pol ke kanan. Pol ke kanan. Ini udah pol. Lainnya itu, Mbak. Tuh. Oh, ini. Oh, adanya trigger ya? Nggak bisa di ini ya? Itu import, export, display nggak bisa keluar ini ya? Ini deh. Maaf, Mbak. Tampilkan hubungan. Itu. Tampilkan. Itu. Menunya pakai bahasa Indonesia jadi agak itu ya. Jadi bingung. Ini teman-teman. Mana Bu tadi? Maaf. Nggak apa-apa. Nama, jenis, terus atasnya tuh ada tampilkan hubungan. Ini. Itu diklik. Keluarnya. Atau ini struktur tabel coba. Kok di view-nya nggak keluar ya? Oke, di sini. Di temennya nggak keluar ya. Kalau di saya mah ini. Jadi nanti teman-teman bisa kelihatan sih itu untuk ini ya. Atau mungkin karena baru satu ya. Tabelnya. Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting nanti kita perlihatkan untuk bentuk tabelnya sih. Nanti bisa kelihatan sih. Kalau yang di SQL itu nanti untuk codingannya sih. Nggak apa-apa codingannya nanti masuk besok nggak apa-apa. Jadi kita kenalan dulu. Ini interface untuk browsernya. Kemudian nanti untuk tampilan view-nya, kalau untuk bentuk membuat tabel seperti ini, untuk tabel pertama ya, nggak apa-apa kan kita perkenalan dulu. Oke, udah masuk ya. Oke, Mbak Raihana Konita, silahkan ya, nama sama NIM-nya ya. Bu, makasih Bu. Sama-sama. Kemudian tadi yang masalah instalasi dulu aja deh, karena kita sebenarnya jatahnya masih instalasi dulu. Menarik sih kayaknya teman-teman belajar database. Tadi yang ada problem sama instalasi dulu, gimana? Tadi ada? Tadi Mas Jericho? Belum bisa di-download. Mas Aji? Sampai mana? Belum bisa di-download juga, nggak sukses downloadnya aneh. Oh, nggak sukses ya? Oke, nanti berarti yang... Aku katanya emang laptopnya aneh, jadi nanti harus suruh beli lagi, katanya gitu. Oh. Jadi mungkin... Coba deh, nanti saya share dari Google Drive, coba. Kalian aja bisa. Ya. Oke, yang Mas Aji tadi gimana? Udah ini belum? Udah restart? Untuk instalasi dulu. Mas Aji kayaknya keluar Zoom. Oh, keluar Zoom ya? Oh iya, karena dia ini ya. Restart katanya. Oke. Nah, Ibu saya belum bisa install juga. Oh, ini Mbak Asia. Sampai mana tadi? Bisa ini belum? Udah bisa Belum install sama sekali? Iya. Pas mau dipilih dokumennya kan tadi ke C ya, itu nggak bisa. Oh, oke. Ke C ya. Oke. Jadi teman-teman yang lain mungkin untuk pembelajaran hari ini karena kita perkenalan dulu ya. Jadi ini dulu ya, yang tadi lancar, nggak masalah. Nah, mungkin yang masih ada trouble, ini ya mungkin nanti saya tutup dulu aja ya kelasnya nanti karena kan kita cuma sampai 2.40 ya. Nah, nanti yang teman-teman yang masih trouble bisa stay dulu di kelas. Jadi nanti kita coba selesaiin bareng-bareng dulu kaitannya instalasi, nanti takutnya nanti pas pembelajaran malah bikin ini ya, repot ya. Nah, itu dulu. Yang ada trouble silahkan stay di kelas, yang sudah mungkin bisa nanti leave dulu. Jadi saya tutup kelasnya dulu ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebatas perkenalan dulu ya, mohon maaf ya kalau misalkan banyak trouble, karena tadi kita juga ada perkenalan. Jadi maksudnya nggak, karena kita waktunya mungkin ini ya, nanti kalau misalkan praktikum gitu, ada teknis-teknis yang ini, nanti biasanya kita coba di akhir gitu ya. Nanti kalau misalkan ada permasalahan apa, jadi nggak masalah nanti kalau habis ini ada kelas nggak untuk kelas ini, kelas D? Ada jadwal nggak setelah saya? Ada Bu. Ada Bu. Jam berapa? Jam berapa? 15? Setengah 4. Oh, setengah 4. Oke, jadi masih mungkin ada sedikit waktu buat teman-teman. Nah, jadi terima kasih banyak mungkin yang sudah berpartisipasi di pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf ya nanti ada beberapa trouble. Nah, untuk teman-teman yang masih ada masalah, silakan stay dulu di kelas, kita coba diskusi bareng. Dan kalau yang sudah nggak ada masalah, tadi sampai bikin tabel dulu ya.
bikin tabel 1 dulu. Nah, silahkan mungkin kalau mau leave dari kelas tidak masalah. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Kalau saya pribadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Saya stop Makasih, ya Bu. recordnya ya. Makasih, Untuk Bu. teman-teman tadi yang masih ada masalah, silahkan untuk share screen.